Uang memiliki kuasa untuk mengubah seorang secara radikal. Anda dan saya tahu, kita tahu orang-orang baik dan ramah ketika mereka nggak punya uang. Tapi kemudian tiba-tiba berubah seperti menjadi orang yang sangat berbeda ketika mereka jadi kaya. Atau ketika mereka sedang mengejar kekayaan, tiba-tiba orang yang dulunya, oh aku kenalnya dia ini orangnya baik, sabar, nggak greedy. Tapi kemudian ketika dalam upaya mereka mengejar kekayaan, tiba-tiba mereka seperti menjadi seorang pribadi yang sangat amat berbeda. Atau juga sebaliknya terjadi kepada seorang pribadi. Kita tahu orang-orang yang bersaksi, oh Tuhan itu baik, God is good all the time, God is good. Ketika mereka punya banyak harta, ketika hidupnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba berubah menjadi orang yang completely berbeda. Yang bilang dulu God is good all the time, tapi sekarang kayaknya menjadi seorang pribadi yang tanpa pengharapan, bahkan menghujat Tuhan ketika kekayaannya hilang. Makanya tadi di ayat 15 yang kita baca, Yesus memperingatkan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah. 2 kali diulangi, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Firman Allah hidup mengatakan tamak ini serakah, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Jadi ada apa dengan uang? Kenapa Yesus sampai memperingatkan 2 kali, berjaga-jaga, waspada? Saya belajar ada 4 bahaya spiritual dari uang. 4 bahaya spiritual dari uang. Uang itu punya kuasa untuk merusak kejujuran. Uang memiliki kekuatan untuk merusak kejujuran kita. Kita mungkin memulai bisnis, cara cari uang ya berbisnis, bekerja. Kita punya memulai bisnis, memulai karir kita dengan sebuah integritas. Tapi sekarang sudah hilang karena terkikis oleh kekuatan uang, yaitu tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari praktek-praktek bisnis yang mungkin tidak jujur. Ketika kerja lurus, hasilnya tipis. Belum lagi sekarang semuanya dipajaki. Belum lagi sekarang mau muncul semua aliran dana keuangan kita ini akan dapat dimonitor. Wah, begitu. Belum lagi kalau kalian sudah bertumbuh di gereja bayar per bulan. Kapan kaya? Banyak yang berpikir seperti itu kan. Ketamakan mulai muncul. Apa yang terjadi? Mungkin dimulai dengan ketidakjujuran yang kecil, tapi kok setelah tidak jujur sedikit, kok hasil yang didapat kok lumayan ya? Lama-lama kok keterusan. Coba pikirkan, jika kita menghasilkan beberapa belas juta, ketidakjujuran dapat memberi beberapa belas juta lagi. Kalau kalian menghasilkan beberapa ratusan juta, ketidakjujuran akan memberi kita ratusan juta lebih banyak lagi. Intinya semakin banyak uang yang kita hasilkan, semakin banyak lagi uang yang dapat kita hasilkan melalui ketidakjujuran. Keserakahan akan uang ini memiliki kuasa untuk merusak kejujuran kita. Nah, kadang ketidakjujuran ini tidak hanya muncul dari terang-terangan menipu atau mencuri, tapi juga saya dulu sebelum full time saya bekerja, kadang nggak maksud menipu, tetapi demi keuntungan yang lebih, apa yang sebenarnya bisnismen ini lakukan? Menyembunyikan informasi. Benar? Kadang saya tahu harusnya ini informasi mereka perlu tahu, tapi kalau mereka tahu, nanti dia bisa keuntungan saya tambah tipis. Lebih baik saya nggak mengungkapkan. Kalau kita butuh investor, berapa banyak kita baca berita? Banyak investasi bodoh. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan informasi kepada investor. Saya dulu kuliah akuntansi, saya diajari bahwa kasus-kasus terbesar kebangkrutan sebuah perusahaan yang sangat besar itu karena apa? Mereka menyembunyikan informasi kepada investor. Ada yang namanya cookie jar research. Jadi intinya dikelabui dalam laporan akuntansi. Nah, kita yang di akuntansi, kalau ada auditor di sini, kita belajar bagaimana itu pembukuan itu bisa menipu banyak orang. Demi apa sih semuanya itu? Semuanya demi uang. Belum lagi kalau kita lihat ke belakang, robot trading, tidak semua. Tapi berapa banyak yang sudah tahu kalau
banyak menggunakan robot trading untuk money game. Tahu bahwa ini bukan sebuah benar-benar robot tradingnya canggih, bisa membantu kita saham trading. Tetapi itu hanya sebuah permainan money game, ambil dari satu orang, nanti ngumpulin lagi orang, diambil uangnya supaya bisa dibagi-bagi keuntungannya. Charge di robot trading di aplikasi itu semuanya palsu, dibuat oleh seorang programmer. Banyak yang sudah tahu tapi tetap dikerjakan. Bahkan nawarin teman-teman sendiri. Berapa banyak teman saya sudah tahu tapi demi keuntungan pura-pura nggak tahu kalau ini adalah sebenarnya sebatas permainan semata. Demi apa? More money. Uang memiliki kuasa untuk merusak kejujuran. Yang kedua, uang punya kuasa untuk apa? Membuat kecanduan. John D. Rockefeller adalah seorang taipan minyak Amerika dan orang terkaya di dunia pada awal tahun 1900-an. Kekayaan bersihnya itu mencapai 1 miliar US dollar, 1 billion US dollar pada saat itu. Biar gambarannya gampang ya. Pada waktu itu John D. Rockefeller itu kekayaannya itu mencakup 30% kekayaan Amerika. 30%. Kalau dibandingkan dengan orang paling kaya sekarang, mungkin Elon Musk kali ya. Itu kekayaannya dari 2,5 sampai 3 kali kekayaannya Elon Musk. Dan John D. Rockefeller ini karena kekayaannya begitu besar sampai mengcover 30% kekayaan di Amerika, sampai pemerintah turun tangan, ini orang nggak boleh terlalu kaya. Makanya perusahaannya diambil dan dipecah-pecah. Kalau kalian kenal ada Exxon, perminyakan yang di Amerika itu sebenarnya itu satu perusahaan, tapi perusahaan besar minyak di Amerika itu semuanya dipecah karena satu orang ini terlalu kaya. Tapi yang menarik begini, suatu kali dalam sebuah interview John D. Rockefeller ditanya, dari uang yang berlimpah-limpah kamu selalu dapatkan tiap hari, yang mana momen uang yang paling kamu anggap paling bermakna? Dan jawaban John D. Rockefeller adalah 1 juta dolar yang belum aku miliki dan akan aku miliki selanjutnya. Dan saat ditanya selanjutnya, berapa uang yang cukup bagi kamu? John D. Rockefeller menjawab, just a little bit more. Just a little bit more. Berapa yang cukup? Just a little bit more. Artinya 20% kekayaannya itu yang mencakup seluruh kekayaan Amerika Serikat itu is not enough for him. Ini adalah ungkapan yang sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh orang terkaya di cerita Alkitab. Dan saya percaya arguably dia adalah orang terkaya yang pernah hidup di dunia. Namanya Raja Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah dia menuliskan, Pengkhotbah 5 ayat 9, apa yang dikatakan? Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Coba kita tanyakan pada diri kita pertanyaan, kapan kita akan puas dengan apa yang kita miliki? Kita pikir saat kita mendapatkan jumlah tertentu, omset tertentu, aset tertentu, mobil impian kita, motor impian kita dapat dengan mudah dan otomatis berkata, it's enough, sudah cukup. Tapi ternyata manusia ini tidak pernah dapat merasa cukup. True story. Saya kenal seorang pengusaha senior ya, yang sewaktu saya bekerja di pekerjaan saya sebelumnya, saya bertemu dengan dia, saya kenal dengan dia, dan dia sempat menceritakan tentang awal karirnya merintis usahanya yang sekarang ini omsetnya saya tahu bernilai triliunan. Nah, waktu itu dia bercerita sama saya. Pada waktu muda, pada waktu dia memulai bisnisnya, dia cerita sama saya, nggak pernah lupa. Dia bercerita bahwa dia berharap pada waktu muda, harapannya begini, andai saja aku bisa punya tabungan 5 miliar, itu sudah cukup bagiku, kata si Om. Nah, lalu saya tertawa waktu mendengar Om ini bercerita. Kenapa saya tertawa? Karena saya tahu loh, Om, bukannya sekarang ini sudah over itu harapannya Om yang punya tabungan 5 miliar. Saya tahu, karena apa? Karena Om bisa dapatkan uang segitu hanya dalam waktu sebulan sekarang. Tapi dia menjawab pertanyaan saya yang saya ketawa karena kan Om ini sudah over kalau harapannya 5 miliar. Sekarang dia bisa mendapatkan uang segitu hanya dalam waktu 1 bulan. Tapi dia menjawab dengan serius. Iya, saya nggak bisa berhenti
Saya nggak bisa berhenti, rasanya saya butuh lebih. Just a little bit more. Just a little bit. Uang, kekayaan memang punya kuasa untuk membuat kecanduan. Bukannya menikmati kekayaan, justru malah kecanduan itu mengikat. Bukannya merasa puas dengan apa yang kita miliki, malah kita ini jadi korban. Seandainya saja. Nah, kalau saja saya dapat promosi itu, saya akan bahagia. Kalau saja saya terima bonus itu, maka saya akan merasa puas. Kalau saja saya punya mobil yang lebih bagus, maka saya akan jadi puas. Tapi justru seandainya saja, jangan-jangan itu yang membuat kita menjadi kecanduan dengan tidak pernah. Uang punya kuasa untuk membuat menjadi kecanduan. Yang ketiga, uang punya kuasa untuk memberi rasa aman yang palsu. Kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita, ini mengungkapkan sebuah perumpamaan yang sangat amat relate dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, kata Yesus, sebuah perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kau perbuat, aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, apa kata orang kaya ini? Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mungkin kita bilang itu bukan aku, tapi berapa banyak yang sebenarnya kalau aku punya seperti orang kaya ini, maka aku juga akan berkata pada jiwaku, oh, life is fine. Aku akan bisa menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena aku pada jiwaku ada banyak barang tertimbun bertahun banyak sekali. Ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya kekayaan, ketika kita punya sesuatu yang dapat kita andalkan, mudah untuk kita merasa aman. Rasanya uang buat kita merasa siap untuk segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Mau ada berita perang, mau ada berita apapun, kalau kita buka saldo, rasanya wah, banyak juga yang income juga terus masuk, penghasilan bukannya semakin berkurang semakin bertambah, aset bukannya semakin tahun semakin berkurang tapi semakin bertambah, rasanya mau perang kayak apapun aku aman. Padahal itu adalah rasa aman yang palsu. Tapi kita terlalu sibuk menghasilkan uang sampai-sampai kita lupa untuk menginvestasikan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kadang keserakaan kita mengabaikan nilai-nilai kekekalan dan makna tujuan hidup yang sebenarnya. Berapa banyak orang yang mengabaikan disiplin rohani mereka. Seperti contoh membaca Alkitab, berdoa, beribadah, berkomunitas, bahkan melayani Tuhan. Demi apa? Demi menimbun harta yang memberikan rasa aman palsu. Kita begitu giat bekerja sampai kita rela menyisihkan disiplin-disiplin rohani ini demi kerja untuk menaikkan jenjang karir, ekspansi bisnis dan lain-lain untuk mendapatkan sesuatu, mengejar status. Padahal yang kita kejar, yang kita timbun sebenarnya itu adalah sebuah pegangan yang rapuh. Mungkin di sini ada yang orang tua di sini, terus punya anak. Ya, saya lihat ada beberapa orang tua di sini, terus punya anak. Bolehkah saya berpesan kepada kita semua? Saya juga orang tua. Ini sebelum saya pesan, saya selalu refleksikan diri pribadi kepada diri saya dan istri saya. Saya tahu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga itu mulia dan baik. Ini pesan kepada bapak-bapak ya. Tapi menjadi orang tua yang hadir dan mengajarkan nilai-nilai kekekalan dalam kehidupan anak itu juga bernilai mulia, bahkan jauh lebih mulia. Saya sadar di negara Indonesia yang semakin keras dan segalanya bertambah sulit, bertambah mahal, tuntutan kepada seorang papa, seorang pria sebagai pemenuh kebutuhan keluarga itu sangat besar. Tapi bolehkah saya jujur dengan rendah hati dan penuh kasih mengingatkan kepada papa-papa, ayah-ayah, dan mungkin calon-calon ayah-ayah di sini, bahwa menjadi pria yang bertanggung jawab itu baik, tetapi menjadi seorang suami dan menjadi seorang daddy, ayah yang hadir, itu juga
lebih mulia, dan itu perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Buat mama-mama juga. Saya tahu kalian mungkin mengurus rumah tangga itu begitu capek, letih, maunya istirahat. Semuanya tuntas. Kadang dituntut suami untuk rumah itu harus rapi, untuk semua itu harus tertata dengan baik karena suami mau pulang, disambut dengan kehangatan dan kerapian dan masakan yang enak dan lain sebagainya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu memang meletihkan. Tetapi kadang ibu rumah tangga juga terlalu sibuk untuk mengurus rumah tangga sampai tidak hadir sebagai seorang mama. Bolehkah saya juga berkata bahwa anak-anak kita juga membutuhkan seorang ibu yang hadir. Dan apalagi dalam keluarga yang di dalam Kristus, kita gak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan materi anak-anak kita, tapi ada kebutuhan spiritual juga, yang sebagai orang tua di dalam Kristus, kita ini dipanggil untuk mendidik anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak membesarkan anak untuk menjadi anak yang siap berprestasi untuk di dunia ini saja. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang tua dipanggil untuk membesarkan anak menjadi anak-anak yang ilahi. Apa anak-anak ilahi itu? Anak-anak yang mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari mana mereka punya potensi paling besar untuk dapat mengenal Tuhan, Bapa mereka yang baik. Ya dari orang tua mereka. Dan kita dipanggil untuk merepresentasikan Kristus dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Bapak mama siap, puji nama Tuhan. Jadi uang ketika punya kuasa untuk memberi rasa aman palsu. Yang keempat, uang memiliki kuasa untuk membuat seseorang itu jadi sombong. Amsal 30 ayat 8 dan 9 berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan, dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama baik. Orang yang kenyang, orang yang memiliki banyak, yang berani berkata siapa Tuhan. Kalau orang gak punya apa-apa, bertanya di mana Tuhan. Tapi kalau orang kaya punya semuanya, siapa Tuhan? Karena apa? Semakin banyak uang yang kita miliki, saat kita semakin sukses, maka semakin kita berpikir bahwa itu semua adalah hasil kerja kerasku. Karena kita pintar, karena kita hebat. Jadi kalau kita perhatikan kesuksesan kita menghasilkan banyak uang, seringkali membuat manusia itu terlalu percaya diri. Kita jadi terlalu percaya diri dalam penilaian kita sendiri, dan kita sudah tidak mau mendengarkan orang lain karena kita percaya bahwa kita ini kayak Tuhan. Bukanlah benar? Society kita ini sangat mengagung-agungkan orang yang kelihatannya paling banyak bisa mengumpulkan uang. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dari mana mereka menghasilkan uang itu, kayaknya society kita nggak peduli. Benar? Kalau dia berhasil menghasilkan banyak, that's good. Wah, berarti dia ini orang yang top, kita bisa belajar dari dia. Dan ironisnya, orang pun yang menghasilkan banyak uang itu merasa bahwa dia pandai dan dia bisa melakukan segala sesuatunya. Dan itu membuat manusia yang punya banyak semakin rentan untuk menjadi sombong. Itulah bahaya dan kuasa uang atas kita itu menjadikan kita semakin narsis dan sombong. Masih mengikuti sampai di sini? Nah, tapi ini yang menjadi menarik kan? Saya percaya setelah mendengar ini semua, saya percaya kita semua setuju. Yes, benar. Uang itu punya kuasa segitunya, berbahaya. Tapi saya juga yakin kayaknya mata-mata di sini kita tahu semua ini, tapi kita semua tetap mau dan suka dan terpikat sama uang. Dan itu membawa saya poin nomor 2. Ada apa yang salah dengan uang? Dan jawaban singkatnya, tidak ada yang salah dengan uang. Tetapi uang pada dasarnya adalah netral, namun ini yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita pahami. Tiap kali Alkitab berbicara mengenai uang, selalu itu terkait tentang hati. Selalu terkait tentang hati.
Coba kita lihat ayat-ayat ini. Ibrani 13 ayat 5, firman Allah yang hidup, saya bacakan. Jauhkan diri saudara dari cinta akan uang. Dikatakan cinta akan uang. Cinta itu bahasa hati. Cinta itu berbicara tentang hati manusia. Saya tidak mencintai orang karena pikiran saya, tapi karena dari mata masuk ke hati. That's why saya mengasihi, mencintai mantan pacar saya, misalnya istri saya. Saya yakin dia tidak akan terpikat oleh saya kalau saya bilang saya hanya mengasihimu karena dari ukuran saya kamu memenuhi kriteria saya dan lain sebagainya ya. Dari standar rambut ya, saya suka yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Lalu saya suka kulit yang agak sawo matang tapi nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih seperti Shinsui. Kalau itu yang saya jelaskan maka dia tidak akan menerima cinta saya. Tetapi karena dari mata turun ke hati, ketika saya mengatakan I love you, will you marry me? Kelepak, yes. Karena cinta adalah bahasa hati. Jauhkan diri saudara dari cinta akan uang. Hendaklah saudara merasa puas dengan apa yang ada pada saudara. Matius 6 ayat 19, 21 dan 24 ayat yang sangat terkenal. Janganlah, kata Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa kata Yesus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Bahasa hati lagi. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada siapa? Allah dan kepada Mammon. Dan kalau kita kembali ke ayat bacaan kita, bukankah tadi itu diungkapkan oleh Yesus melalui perumpamaan? Orang yang kaya itu berkata kepada dalam hatinya, bertanya dalam hatinya. Dan sesudah itu dia berkata kepada jiwanya. Pada zaman itu hati dan jiwa itu berbicara tentang satu yang sama, yaitu hati. Kata orang kaya ini kan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun, beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bukannya uang yang salah, tetapi ternyata hati manusianya yang salah. Pertanyaan salahnya di mana? Hati kita dapat mencintai uang yang seharusnya netral, sampai menjadikan uang itu satu-satunya kompetitornya Tuhan, kompetitor terkuat Tuhan. Kompetitor terkuat Tuhan, Yesus katakan bukan iblis, tapi Mammon. Mammon itu adalah berbicara tentang uang, harta. Ini kan sangat ironis ya. Kita takut sama iblis, kita takut sama setan, kita takut sama genderuwo, tapi kalau tak kasih cepet jing di kalian, semua mendekat sama uang. Padahal Yesus berkata tadi, gak bisa kita mengabdi sama Tuhan atau Mammon. Justru musuh terbesar Tuhan itu adalah Mammon. Why? Karena saya percaya karena uang adalah satu-satunya yang seakan punya kekuatan untuk dapat memberikan apa yang hati kita sangat dambakan. Apa yang hati kita sangat dambakan? Hati kita sebenarnya kita punya dambaan untuk kita yang mendambakan kenyamanan, kontrol, kuasa, penerimaan. Dan memang uang bisa memberikan segalanya ini kepada kita. Berapa banyak kita lihat kalau punya uang kita bisa beli semuanya. Di negeri ini kita lihat yang ironis, yang punya uang bisa beli bahkan hukum. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Uang netral, hati kita yang netral. Saya kasih contoh. Kalian masing-masing akan pulang dari tempat ini gak cuma dapat free coffee, tapi akan saya kasih 1 M. Anggaplah saya ini super kaya, oke? 1 M, tapi ada syaratnya, yaitu kalian hanya boleh simpan uang 1 M, tak kasih cash, oke? Simpan uang itu di lemari baju kalian, tidak boleh dibelanjakan apapun. Kalau sampai ketahuan kalian belanjakan meskipun cuma 100 perak, 1 M-nya tak ambil lagi semua.
Pasti kalian bilang, mending gak usah dikasih, Sen. Percuma, benar? Tapi coba kalau kalian tak kasih 1 miliar, pulang dari rumah ini, cash yang kalian bawa, dan bebas, kalian boleh menghabiskannya. Bebas, itu semua boleh kalian nikmati. Mungkin ada yang langsung, yes, langsung booking pesawat buat terbang ke Bali, healing. Gak cuma beli tiket ekonomi, tapi beli tiket bisnis kelas. Kan 1 M, beli bisnis kelas ke Bali, pulling 5 juta, 10 juta, ya. Masih sisa berapa? 990 juta. Woi, masih banyak uang kalian beli bisnis kelas, masuk bisnis kelas. Wah, kalian yang biasanya tidak pernah dianggap siapa-siapa, kalau pernah naik bisnis kelas, juga pernah kebetulan di-upgrade masuk ke bisnis kelas, wah, semuanya hormat, Pak, dikasih sampai risih sebenarnya. Tapi dalam hati, membuat kita, kayaknya aku ini orang penting ya. Kayaknya aku ini benar-benar semua orang mengagumi saya ya. Padahal tiket upgrade-an. Mungkin ada yang langsung gak beli bisnis kelas lah, gak healing. Dapat 1 M dari saya, langsung kalian pikir, oke, tak buat bayar hutang. Hutangnya langsung lunas, hutang 300 juta, dapat uang 1 M, lunasin langsung 300 juta. Bahkan mungkin, Bapak yang lagi hutang, biasanya ditagih kalkulator, Bapak ada hutang, masih dibayarin juga ya kan, karena banyak uang. Tapi apa yang terjadi, kadang mungkin kita dulu doa-doa Tuhan tolong saya, tapi sekarang setelah hutang lunas, hidupnya kembali dalam, kayaknya hidup kembali dalam kuasa gitu. Kembali dalam kontrol kita. Akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Atau itu cuma saya. Itu cerita orang, itu cerita kita semua. Tapi mungkin ada juga yang, aku nggak kayak gitu orangnya. Aku kalau dapat uang, aku ini akan investasikan. Mungkin ada yang dapat 1 M dari saya tadi, langsung pulang langsung diinvestasikan. Bagus, bijaksana. Tapi jangan-jangan kita rajin, pintar berinvestasi. Karena sebenarnya kita ini dikuasai oleh obsesi bahwa semua itu harus dalam kontrol kita, termasuk masa depan kita. Bukankah itu semua yang kita cari dan dambakan? Dan uang seakan dapat menjadi jawaban dari dambaan hati kita ini akan kontrol, penerimaan, kuasa, kenyamanan. Uang sangat dapat menjadi jawaban dari setiap sumber pergumulan dan pencarian dalam hidup ini. Dan jika kita punya just a little bit more money than what I have now, I will be fine. Hati kita seringkali manusia ini berteriak, kalau aku punya lebih, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, coba aku punya lebih lagi ini. Seandainya saja I have that, hidupku akan baik-baik saja. Bukankah dalam keberdosaan kita menyukai uang dan kita menjadikan uang menjadi Allah palsu yang seakan adalah juru selamat kehidupan kita. Tapi Alkitab justru memutar balikan semuanya itu. Coba perhatikan peringatan yang Rasul Paulus berikan pada Timotius di surat 1 Timotius 6 ayat 9-10. Dikatakan apa? Tetapi, kata Paulus, mereka yang ingin kaya. Stop. Siapa yang ingin kaya? Wes, terima kasih kejujurannya, Ibu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Alkitab memutar balikan apa yang dunia ini gembor-gemborkan. Yang ingin kaya justru jatuh dalam percobaan, masuk ke dalam jerat, celaka, tenggelam, runtuh, binasa. Wow, what is going on? Karena, kasih jalan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita berpikir bahwa supaya kita tidak celaka dan tidak punya banyak masalah dalam hidup, maka kekayaan adalah jawabannya. Tapi Alkitab mengatakan justru kebalikannya, pemikiran justru terbalik, sebab justru mereka yang ingin kaya justru jatuh
dalam berbagai macam kesulitan ini, pencobaan, jerat, tenggelam, runtuh, dan akhirnya binasa. Lalu sekali lagi saya mau katakan, ada apa yang salah dengan uang? Tidak ada yang salah. Uang itu sendiri adalah netral. Tapi hati kita ini loh, yang cinta akan uang, itulah yang menjadi akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan. Semua kejahatan yang kita lihat di dunia ini, perang, pembunuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Kalau diusut-usut semuanya, karena cinta kan uang. Maka dari sebuah teori, kalau kalian lihat perang yang terjadi, siapa yang paling diuntungkan dari perang? Ya mungkin itulah yang menginisiasi peperangan. Nah, akar segala kejahatan. Kekayaan bukan hanya dapat memberikan identitas yang semu, tapi bisa menjadi pengganti Tuhan yang adalah sumber identitas keamanan dan signifikasi kita yang sejati. Dan dua poin saya katakan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hati yang tidak mencintai uang? Bagaimana kita tidak hidup untuk menjadi hamba Tuhan? Hamba uang. Saking banyaknya hamba Tuhan juga yang cinta uang, ya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tidak mencintai uang? Bagaimana kita tidak menjadi hamba uang? Poin saya yang terakhir, jawaban yang uang tidak dapat berikan. Mari kita kembali melihat dalam bacaan kita di Lukas 12. Yesus membuka perumpamaannya tadi dengan memberi gambaran ada seorang yang kaya dan bergelimang harta. Tapi di akhir perumpamaan itu Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pernyataan kepada orang kaya itu. Kalau di dunia ini orang kaya itu disanjung, kita mengagung-agungkan dia, kita bahkan terinspirasi untuk bisa menjadi seperti dia. Tapi pernyataan Yesus pada orang kaya di akhir perumpamaan Yesus ceritakan. Mari kita lihat ayat 19-21. Saya baca versi firman Allah itu. Untuk waktu bertahun-tahun makan, minum, dan bersenang-senanglah, kata si orang kaya. Tetapi Allah berkata kepadanya, apa? Bodoh benar engkau ini. Bodoh benar engkau ini, malam ini juga sampailah ajalmu. Lalu seluruh kekayaan itu akan jatuh ke tangan siapa? Ya, demikianlah halnya dengan orang yang menimbun kekayaan di dunia ini, tetapi ia miskin di hadirat Allah. Sekali lagi, prinsip Alkitab memutarbalikan prinsip dunia. Dikatakan Yesus benar-benar sebuah kebodohan jika seorang percaya kekayaan akan dapat memenuhi keinginan terdalam hati manusia. Adalah bodoh jika seorang berharap akan memperoleh kepuasan dari menimbun just a little bit more kekayaan di dunia. Adalah bodoh ketika seseorang percaya dia akan benar-benar bahagia dan akan menikmati kesenangan ketika memiliki segala kekayaan dunia. Karena apa? Banyak yang berpikir bahwa kegelisahan, ketidakpuasan dalam diri itu karena kita memiliki sedikit dari dunia ini saja. Kalau saja aku punya a little bit more, kekayaan, harta, rumah lebih besar, mobil lebih mewah, saldo lebih banyak, dan lain sebagainya, maka aku akan bahagia, aku akan puas. Tapi bukan kebetulan di sini ada yang menulis artikel yang saya baca pada waktu mempersiapkan ini, saya ambil dari kutipan Graham. Nabi, orang yang mencari kepuasan dari apa yang dunia tawarkan, itu ibarat seperti apa? Ibarat seperti seorang yang berusaha memuaskan rasa lapar dengan membuka mulut untuk memakan udara dan berpikir setelah menyantap udara dengan begitu lahapnya, kok gak kenyang-kenyang ya? Kok masih lapar ya? Kok malah makin lapar ya? Oh, kayaknya aku lapar nih karena aku masih kurang makan banyak angin, kurang makan banyak udara. Kayak wow. Terdengar bodoh? Exactly. Karena kita tahu alasan orang itu tetap kelaparan adalah karena udara, angin, bukan makanan untuk mengisi perut yang kelaparan.
Mungkin kita bisa tertawa, serasa buat a dumb illustration. Aku gak mungkin melakukannya. Tapi itu exactly gambaran yang Yesus mau katakan kepada kita semua. Selama kita mencari kepuasan, keamanan, kenyamanan di dalam ciptaan, di dalam apa yang uang bisa beli, kita akan berakhir tidak bisa merasa puas dan akan selalu merasa tidak akan cukup. Karena akar semua pencarian adalah karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia selalu mencari sesuatu di luar Tuhan untuk memenuhi apa yang sebenarnya hanya Tuhan dapat berikan. Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak kehilangan dunia dan segala isinya. Apa yang manusia kehilangan? Tapi manusia kehilangan relasi dengan Sang Penciptanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Taman Eden tidak hilang. Pohon-pohonan tidak hilang, buah-buah tidak hilang. Mereka masih memberikan hasil dari bumi. Langit tidak jadi hitam, matahari tetap terbit, hujan tetap turun. Tetapi relasi dengan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh dunia ini yang hilang. Tapi ini kabar baik buat kita pada siang hari ini. Allah sendiri datang mencari, menyelamatkan kita, orang-orang yang bodoh ini, dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberikan pemberian terbesar bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang termulia dan terkaya, berinkarnasi, rela mati dalam kehinaan dan kemiskinan. Bagi siapa? Bagi kita yang serakah akan kekayaan dan haus kemuliaan. Anak tunggal Allah berinkarnasi menjadi bayi dalam palungan yang hina dan miskin. Dia hidup dengan sempurna, tapi dia mati di kayu salib selayaknya orang yang berdosa. Dia yang kaya rela jadi miskin, mati di kayu salib seperti seorang perampok untuk menyelamatkan kalian dan saya. Yang seringkali, bahkan kalau jujur, adalah orang-orang bodoh yang haus akan keserakahan dunia ini, yang ingin jadi kaya, yang ingin jadi Tuhan. Tetapi pencarian kita itu tidak akan pernah dapat mengisi kekosongan dalam hati kita yang memang hanya dapat oleh 2 Korintus ayat 8-9, ayat terakhir kita pada siang hari ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan itu meskipun Tuhan yang kaya, tapi tidak menimbun kekayaan atau kemuliaannya, melainkan Yesus menyerahkan tubuhnya, terpecah-pecahkan, Ia merelakan kemuliaannya untuk jadi hina. Yesus kehilangan kehormatannya untuk dipermalukan. Yesus meninggalkan kekayaannya menjadi miskin, yaitu demi mendapatkan dan menyelamatkan kalian dan saya. Siang hari ini saya mau kita semuanya dengarkan. Banyak orang berpikir bahwa berkat itu artinya mendapatkan banyak uang, dan hidup terkutuk artinya hidup tidak ada uang. Tetapi kebenaran Injil berkata, hidup terkutuk adalah hidup terpisah dari Tuhan karena dosa dan menjadi musuh Allah. Sedangkan hidup yang penuh berkat terbesar dalam hidup ini adalah hidup bersama serta berdamai dengan Tuhan. Ketika relasi manusia yang hilang itu dipulihkan, itulah hidup yang penuh berkat. Dan ini semua dapat terjadi hanya karena Yesus yang menyelamatkan kita dari kutuk untuk memberikan kita berkat yang terbesar. Sehingga kekayaan itu bukan soal memiliki lebih banyak, a little bit more. It's not about that. Tetapi kekayaan itu adalah soal lebih sadar. Sadar apa? Sadar bahwa Kristuslah kekayaan kita yang sesungguhnya. He is more than enough. Amen. He is more than enough. Kalau kalian mencari apapun di dunia ini,
Apa yang uang bisa beli? It will never enough for you. Kalian akan selalu berlomba untuk get a little bit more. Dan itu capek. Itu menghabiskan segala sesuatunya, relasi kalian dengan siapapun. It cost something. Itu akan membuat ada harga yang harus kalian bayar. Sadarlah, Kristuslah kekayaan kita yang sesungguhnya. And He is more than enough. Kita tidak akan benar-benar bisa mengerti kebaikan Tuhan saat kita hanya mengukur kebaikan Tuhan dari berkat jasmani dan materi. Kita akan selalu menuntut a little bit more. Tapi ketika hati kita diubahkan oleh kebenaran Injil dan kuasa Injil dan dituntut Roh Kudus, kita dapat melihat Kristus is more than enough. Amin. So, implikasinya di dalam Kristus ini yang bisa kalian bawa pulang. Ketika kita tahu bahwa Yesus is more than enough. Di dalam Kristus, uang bukan tuan, tetapi dia adalah hamba. Money is a terrible master, but an excellent servant. Refleksi buat kita selama ini, uang itu jadi apa? Jadi tuan kita atau jadi hamba kita? Di dalam Kristus kita tidak mencari kekayaan materi, melainkan kekayaan rohani dalam pengenalan akan Kristus. Dan yang ketiga, di dalam Kristus kita ini bukan pemilik tetapi pengelola. We are owner of nothing, but we are stewards of everything. Ingat, kalau kalian punya banyak, mungkin ada di sini yang punya banyak, dipercayakan banyak. It's not your own. Ada something yang Tuhan mau kerjakan, yang percayakan untuk kalian kelola. Kalian harus mengelolanya, bukan untuk diri sendiri, bahkan bukan untuk hanya keturunan kalian yang ketiga, keempat. Keturunan kalian itu milik Tuhan. Berdoalah apa Tuhan yang mau engkau pakai melalui kekayaan. You are owner of nothing, but you are stewards of everything. Bagi kalian yang mungkin sedang dalam pergumulan ekonomi, lalu apa? Aku gak pernah kepikiran jadi punya segalanya, boro-boro menimbun uang. Dapat siang ini, malam aja udah habis. Lalu bagaimana harapannya? Saya ngajak kalian, tadi kita baca Lukas 12 sampai ayat 21. Bagi kalian yang sedang berjuang, khawatir akan masa depan kalian, pulang ke rumah nanti malam, kalian baca kelanjutannya, ayat 22 selanjutnya. Di sana Yesus bilang, jangan khawatir. Jawabannya bukan karena jangan khawatir karena kamu kalau taat padaku maka semuanya akan diberikan padamu. No. Tapi dasarnya adalah apakah Yesus is everything in your life and He is more than enough. Sampai itu mengkalibrasi hati kalian. Kalian percaya bahwa Yesus is more than enough. Di sanalah kalian tidak akan khawatir apapun yang sedang kalian kumpulkan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ditambahkan itu tidak berkelimpahan, masih hidup dalam pergumulan, tetapi kita tahu siapa yang pegang tangan kita, siapa yang menyertai kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam liturgi perjamuan kudus.